Kalau sudah terbiasa kita sholat berjamaah setiap waktu, kita akan merasakan hidup yang senang dan tenang. Karena sumber ketenangan itu adalah dari ibadah kepada Allah. Maka Allah katakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dan kita berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Nah, zikir yang paling utama adalah salat. Aqimus shalah li zikri. Di kelas salat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, dengan demikian insyaallah apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, kesenangan dan ketenangan hidup, akan kita peroleh melalui ibadah yang kita kerjakan, yang kita singkat dengan TK, tanamkan keimanan yang mantap di hati. Terus naik level kepada SD, sholat duha setiap hari. SMP, sholat malam kita perbanyak, qiyamul lail. SMA, selalu membaca Al-Quran. Kemudian S1, sedekah atau infak setiap hari. S2, sambung silaturahim. Dan S3, sholat setiap hari selalu berjam. InsyaAllah inilah yang akan mendatangkan ketenangan dan kesenangan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Sampai hari ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan, serta nikmat iman dan nikmat persaudaraan. Dengan nikmat tersebut kita dapat hadir untuk mempersiapkan diri kita sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ada dua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Pertama, semua kita ingin hidup senang dan juga ingin hidup tenang. Dua ini yang harus kita miliki dalam kehidupan, walaupun hidup kita terbatas. Hidup kita sebentar di dunia ini, tapi kita ingin merasakan kehidupan ini dengan kesenangan dan ketenangan. Sehingga buktinya ini yang kita butuhkan, kita terus berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, oleh sebab itu, jika ingin ini yang kita butuhkan, kesenangan dan ketenangan hidup, maka tentu kita awal dengan keimanan yang mantap kepada Allah. Surah An-Nahl yang kita baca di ayat yang ke-97 tadi mengatakan, Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa saja yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wahwa mu'min, jika amal soleh itu dikerjakan dengan dasar iman yang mantap kepada Allah dan ikhlas kepada Allah. Lalu kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti memberikan kepada kita kehidupan yang baik di dunia. Apa itu kebaikan di dunia?
baik dari segi kesehatan, baik dari segi ekonomi, baik dari segi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baik pula masyarakat dan bangsa kita. Nah, inilah yang kita rasakan, kehidupan yang senang dan tenang, bergabung dia. Lalu kata Allah di ujung ayat, dia katakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika pahala sudah besar, pahala kita banyak, jelas tentu kebahagiaan yang hakiki yaitu nanti di surga akan kita dapatkan. Itu janji Allah. Kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Nah, untuk itu jika ingin kita mendapatkan ketenangan dan kesenangan hidup, maka mari kita benahi iman kita terlebih dahulu. Kita lihat Rasulullah di periode pertama di Mekah lebih kurang 13 tahun lamanya. Tugas Rasul adalah menanamkan keimanan yang mantap kepada umat. Maka untuk itu juga kita mantapkan iman kita kepada Allah. Nah, untuk mudah Bapak Ibu mengingat apa yang saya sampaikan pada saat ini, kita pinjam singkatan-singkatan sekolah anak cucu kita. Tapi ini kita kait dengan bentuk ibadah yang akan mendatangkan kesenangan dan ketenangan hidup. Kita mulai dari TK. Apa itu TK? Tanamkan keimanan yang mantap di hati kita. Karena Rasul katakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia itu kadang naik, kadang turun grafiknya. Nah, kita berupaya bagaimana supaya iman kita terus naik grafiknya, terus meningkat. Maka dari iman yang mantap itu yang sudah tertanam di hati kita, maka kita akan naik level ke tingkat berikutnya. Kalau tamat ETK terus sambung SD. Nah, apa itu SD? Salat duha setiap hari. Ini pembuktian iman yang mantap. Dia akan terus meningkatkan kualitas iman dan ibadahnya kepada Allah. Tidak hanya ibadah wajib saja, ibadah sunnah pun juga kita perbanyak. Nah, lebih-lebih kita sekarang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk lebih meningkatkan ibadah-ibadah sunnah kita. Maka bila iman sudah tertanam di hati dengan mantap, maka levelnya naik kepada SD. Salat duha setiap hari akan rutin kita lakukan. Ketika kita selesai salat duha, kita mohon kepada Allah tentang rezeki. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, seandainya rezeki saya masih jauh di langit sana, tolong Engkau turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Seandainya rezeki kita masih tersimpan di dalam bumi, mohon ya Allah Engkau keluarkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Seandainya rezeki kita masih jauh tempatnya, mohon kita kepada agar Allah dekatkan. Wa in kana qalilan fakathirhu. Kalau sedikit jumlahnya, banyakkan, cukupkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau sulit mendapatkan, mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika seandainya ada rezeki kita yang tercampur dengan yang haram, yang sempat tanpa kita sengaja, kita mohon agar Allah halalkan, Allah sucikan semuanya. Nah, inilah inti doa selesai salat duha. Sehingga bila ini terkabul, apa efeknya? Kesenangan pasti kita peroleh, ketenangan jiwa juga akan kita dapatkan. Kemudian setelah SD naik levelnya tingkat SMP. Salat malam perbanyak. Jika siang ada duha yang kita rutinkan, malam ada tahajud, qiyamul lail, salat tahajud. Apa manfaatnya? Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam bangunlah kamu, kata Allah, untuk melakukan ibadah tambahan, salat malam, qiyamul lail. Dengan demikian Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Ini keutamaan. Sehingga apapun keluhan kita, kita mohonkan kepada Allah melalui tahajud yang kita lakukan. Jika persoalan hidup kita diberikan solusi oleh Allah, apa efeknya? Hati tenang, pikiran juga senang. Inilah yang kita butuhkan. Kemudian level berikut ibadah kita tingkatkan adalah SMA. Ini supaya mudah mengingat saja, kita singkatkanlah dengan sekolah anak cucu kita. Apa itu SMA? Selalu membaca Al-Quran.
Ini juga sumber mendapatkan ketenangan dan kesenangan hati. Senang kita, tenang jiwa kita jika kita selalu membaca Al-Quran. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa ibadah yang paling dicintai oleh Allah?" Rasul katakan, ya, kamu lakukan ibadah salat, lalu kamu lakukan setelah terus menerus berkesinambungan walaupun sedikit. Nah, kita contohkan bila kita membaca Al-Quran mungkin hanya 2 halaman sehari tapi rutin, ini termasuk ibadah yang dicintai Allah dan termasuk juga akan mendapatkan ketenangan jiwa kita. Karena Allah katakan dalam surat Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum." Sungguh telah datang kepadamu Al-Quran mir rabbikum, dari Tuhanmu. Untuk apa Al-Quran Allah datangkan kepada kita manusia? Dalam ayat itu ada 3 jawaban. Pertama adalah wa shifa'un lima fis sudur. Bila Al-Quran kita baca, dia akan jadi obat hati kita, menenangkan hati kita, jiwa kita. Syifa. Yang kedua, wahudan. Dan kita membaca Al-Quran, kita dapat hidayah, dapat petunjuk. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Inilah fungsi Al-Quran yang kedua. Yang ketiga, dan kita selalu membaca Al-Quran, wa rahmatul lil mu'minin. Kita mendapat rahmat, mendapat pahala setiap huruf yang kita baca. Nah, inilah manfaat membaca Al-Quran. Selain menenangkan jiwa kita, menenangkan pikiran kita, juga Al-Quran ada sebagai hudan, petunjuk, dan juga sebagai rahmat, mendapat pahala setiap huruf yang kita baca. Kemudian tamat SMA naik tingkat level kuliah S1. Apa itu? Sedekah atau infak setiap hari. Di orang yang beriman itu salah satu untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan hidup, rezekinya berkah. Rezekinya betul-betul diberkahi oleh Allah. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Berinfak, bersedekah setiap hari. Maka mari kita rutinkan berinfak, bersedekah. Bahkan nanti Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan sakratul maut, dan soal Al-Mutaffifin dikatakan, ketika sudah sakratul maut, maka nanti manusia ada minta ditangguhkan kematiannya kepada Allah. Apa yang teringat pada saat itu? Ingin bersedekah, ingin berinfak. Nah, oleh sebab itu mari kita rutinkan untuk bersedekah, berinfak. Sebab dengan kita bersedekah akan dapat ketenangan jiwa. Karena Allah balas dengan berlipat ganda, juga akan dapatkan kesenangan karena kita punya materi yang banyak. Karena Allah katakan orang yang berinfak bagaikan menanam sebuah biji, tumbuh satu batang, terus punya 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100, maka berarti 7 kali 100, 700. Inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Begitulah perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah. Maka otomatis 2 yang kita butuhkan akan kita peroleh, kesenangan dan ketenangan hidup. Kemudian naik level berikutnya adalah S2, sambung silaturahim. Nah, kalau tadi adalah kaitan dengan hablum minallah, lalu hablum minanas, kita menyambung silaturahim. Jika ada kawan kita yang tidak berbaikan dengan kita, tidak mau menegur segala macam, kita sambung silaturahim. Kita dulu menegur. Karena jangan nanti kita di akhirat termasuk orang yang bangkrut, orang yang muflis. Kenapa bangkrut di akhirat? Karena banyak persoalan kita dalam hidup ini berkaitan dengan manusia yang tidak terselesaikan. Silaturahim yang tidak tersambung, tidak bertegur sapa, saling membenci, saling memfitnah, dan juga saling menggunjing satu sama lain. Nah, ini yang akan menyebabkan nanti kita akan ganti nanti di akhirat dengan amal ibadah kita, sehingga pada akhirnya habislah amal kita untuk mengganti kesalahan kita kepada orang yang pernah kita sakiti semasa hidup dunia. Nah, untuk itu bila ingin hidup ini senang dan tenang, maka teruslah jaga persaudaraan, sambung silaturahim. Karena Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Bagaimana gambar persaudaraan beriman itu? Kata Rasul, al mu'min kal jasad, orang beriman itu bagaikan sebuah tubuh. Jika ada anggota tubuh kita yang sakit,
otomatis anggota tubuh yang juga ikut merasa sakit. Begitulah gambaran pesurat kita. Nah, kuncinya adalah jaga hablum minanas kita, sambung silaturahim, jaga hubung baik dengan sama manusia, sehingga hikmahnya juga adalah memanjangkan umur dan menambah rezeki. Terakhir, puncak keimanan yang mantap itu adalah S3. Apa itu S3? Sholat setiap hari selalu berjamaah. Ini puncaknya. Kalau sudah terbiasa kita sholat berjamaah setiap waktu, kita akan merasakan hidup yang senang dan tenang. Karena sumber ketenangan itu adalah dari ibadah kepada Allah. Maka Allah katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan kita berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Nah, zikir yang paling utama adalah salat. Aqimus shalah li zikri. Di kelas salat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, dengan demikian insyaallah apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, kesenangan dan ketenangan hidup, akan kita peroleh melalui ibadah yang kita kerjakan, yang kita singkat dengan TK, tanamkan keimanan yang mantap di hati. Terus naik level kepada SD, sholat duha setiap hari. SMP, sholat malam kita perbanyak, qiyamul lail. SMA, selalu membaca Al-Quran. Kemudian S1, sedekah atau infak setiap hari. S2, sambung silaturahim. Dan S3, sholat setiap hari selalu berjam. InsyaAllah inilah yang akan menentukan ketenangan dan kesenangan hidup. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.